Dengan Derek, Ria mengaku kenal. Lebih dari sekedar kenal, ia bahkan pernah bekerja bersama Derek saat menetap dan kuliah seni di Italia beberapa waktu yang lalu. Pokoknya kerja dan karena dia tahu di sekolah itu ada orang Indonesia gitu, ada gue dan persatuan pelajar dia nggak sengaja aja, "Ya udah deh, lu bantuin gua kerja," gitu. Dia nggak diajak ngobrol juga kagak gua mah di sana. Kan siapa lu gitu loh kalau di Italia ya kan, Tapi maksain, jadi agak-agak masih kelenger gitu. Enggak, karena ini aja, kecapean aja. Rati Sanggarwati berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau tidak ada hambatan, mantan model ini bersama jamaah lain pergi meninggalkan tanah air pada musim haji 2006. Mengunjungi rumah Allah merupakan dambaan setiap umat muslim bagi yang telah mampu. Demikian pula dengan Rati Sanggarwati yang di musim haji tahun ini segera menunaikan ibadah haji. Karena selama ini Rati hanya melakukan ibadah umroh, sehingga tergerak hatinya mengunjungi tanah suci di musim haji tahun ini pada tanggal 25 Desember mendatang. Iya, 4 kali umroh, saya udah 4 kali umroh. Pulang dari umroh yang keempat tuh saya tenang-tenang aja. Kemudian ada teman saya, Ibu Riali Syabana, dia bilang begini, "Mbak Rati, sebaiknya kita sebelum mati haji dulu," gitu. Wah, saya langsung, iya juga ya gitu ya. Maksudnya waktu harus ada ya, waktu ada, biaya insya Allah ada. Tinggal barangkali memang harus kita niatkan betul. Sejak bicara itu saya pikir, oh iya saya takut kalau saya meninggal kemudian saya belum haji padahal udah umroh 4 kali. Rati beruntung, walaupun mendaftarkan naik haji secara mendadak, mantan model ini masih mendapat kesempatan untuk mendapat jatah berangkat. Disitulah Rati merasakan adanya kemudahan saat niat yang diucapkan dikabulkan oleh Sang Maha Pengasih. Kesempatannya tinggal dikit tapi hari itu juga saya bayar DP, kemudian saya mengumpulkan paspor dan foto dan lain itu, dan alhamdulillah sekali untuk yang kali ini, insya Allah mudah-mudahan niat saya seperti tadi ya, niat yang istikhlas, jadi di atas ikhlas. Ibadah haji bukan hanya membutuhkan kesiapan materi, namun kesiapan mental baik yang berangkat maupun keluarga yang ditinggalkan. Ratih pun menyerahkan semua kepada yang di atas untuk menjaga keluarganya. Saya percaya anak-anak akan dijaga Allah karena dialah yang mempunyai anak-anak saya, jadi pasti dijaga dengan baik-baik gitu. 4 hari sebelum merayakan hari Natal, Once dengan kekasihnya Ritma Dayanti Angelika akan merayakan hari penting kebersamaan mereka. Bertempat di Jakarta, pasangan yang telah menjalin hubungan lebih dari 2 tahun itu akan mengucap janji sehidup semati dalam upacara sakral pernikahan. Banyak hal yang dipersiapkan pasangan ini sebelum melangkah ke gerbang pernikahan. Pakaian pengantin dan gedung sudah pasti, undangan pun nyaris disebar. Namun ada hal yang lebih penting untuk disiapkan daripada sekedar perlengkapan menuju pelaminan. Menurut Once, ia harus mulai pandai-pandai membagi waktu antara kepentingan pribadi dengan pekerjaannya yang menumpuk. Ya agak repot juga sih memang, karena target Dewa juga dalam waktu dekat ini. Ya, saya harus bagi waktu antara Dewa dan urusan pernikahan saya sendiri. Wajar kalau Once sempat mengalami stres. Di saat ia sibuk mempersiapkan perubahan dalam hidup, Dewa pun sedang berancang-ancang untuk melakukan perubahan. Kabar yang beredar, grup band besar asal Surabaya itu sedang bersiap-siap untuk meninggalkan perusahaan rekaman yang lama menuju perusahaan rekaman baru yang lebih menjanjikan peluang go internasional. Oh ya nggak mungkin kan, udah cukup lama lah, hubungan kerja kan mungkin nggak bisa selama-lamanya gitu ya, pasti ada waktu di mana kita ingin cari suasana baru ya. Nah, di mana aja kita kerjakan begitu. Mengenai prosedurnya, Once mengaku tidak tahu banyak. Yang jelas ia tahu, rencana perpindahan itu tidak akan merugikan pihak manapun.
Hingga saat ini, Dewa juga masih melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan lama yang selama ini ikut berandil besar membesarkan nama Dewa. Sebenarnya kita masih punya beberapa kewajiban, Faris. Artinya membuat sebuah album the best. Jadi kapan pastinya Dewa resmi meninggalkan perusahaan rekaman lamanya itu? Dania yang jawab tuh. Ria Irawan dikabarkan mempunyai gandengan baru. Kabar ini tentu saja mengejutkan setelah perceraiannya dengan Yuma sejak 6 tahun yang lalu, Ria sampai saat ini belum mempunyai kekasih yang serius. Pemirsa, bagaimana komentar Ria akan gosip ini? Kisah asmara Ria Irawan bagaikan kisah yang tanpa akhir. Selalu ada yang hilang, namun tidak sedikit yang datang lagi untuk mengisi kekosongan hati artis serba bisa ini. Kalau diurut-urut, cukup panjang perjalanan Ria Irawan dalam mencari cinta sejatinya. Ceritanya pun tidak pernah serupa. Setelah hubungan seriusnya dengan sutradara Nanang Istiabudi kandas di tengah jalan, putri bungsu adik Irawan ini beberapa kali dikabarkan menjalin asmara dengan beberapa pria. Terakhir dan cukup bikin heboh, Ria Irawan dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Derek Thompson, seorang fotografer profesional asal Italia. Lebih dari sekedar cerita cinta, kabarnya untuk mendapatkan Derek, Ria terpaksa menyingkirkan kekasih Derek, seorang model bernama Baby Julia. Kisah cinta segitiga ini kabarnya lagi membuat hubungan antara Ria dengan Baby Julia memanas. Ditemui di sebuah acara, Ria Irawan membantah kabar tersebut. Aduh, kalau dia mau mah gue mau juga. Urusannya ketemunya kerjaan untuk gimana dia punya eksistensi di Indonesia. Dengan Derek, Ria mengaku kenal. Lebih dari sekedar kenal, ia bahkan pernah bekerja bersama Derek saat menetap dan kuliah seni di Italia beberapa waktu yang lalu. Pokoknya kerja, dan karena dia tahu di sekolah itu ada orang Indonesia gitu, ada gue dan persatuan pelajar, dia nggak sengaja aja, ya udah deh, lu bantuin gue kerja gitu. Dia nggak diajak ngobrol juga kagak gue mah di sana. Kan siapa lu gitu loh kalau di Italia, ya kan? Kalau intim sih intim banget, karena kalau lagi motret gue yang megang reflektor gitu kan. Kalau selesai pemotretan gue yang gulung kabel, sangat intim. Kalau pameran gue yang makuin, intim sekali. Dengan penuh tekanan gue memakunya. Jadi tidak pernah ada kata cinta antara dirinya dan Derek, apalagi sampai terjadi peristiwa perampokan cinta. Yang jelas, meski tidak lagi sebagai majikan dan pekerja, hubungan Ria dan Derek yang semakin berkembang tetap tidak pernah melewati garis asmara. Ya kalau hubungan sih enggak, hubungan hati juga enggak. Tapi kalau hubungan kerjaan ya jatuhnya gue tetap babu. Ya pernah pas di Indonesia dia ketemu pas di Indonesia dia kaget gara-gara peristiwa Dragonfly, baru menyadari bahwa babunya adalah Ria Irawan gitu. Dia sih taunya nama gue nggak Ria Irawan kali. Jadi tuduhan kalau ia telah merebut kekasih orang ataupun melancarkan teror terhadap Baby Julia dengan amat sangat terpaksa disebutnya bualan. Menurut gue begitu, menurut gue. Kalau sampai si cowoknya dimarah-marahin, syukurin. Kalau sampai si ceweknya cemburu, emang enak gitu kan. Tapi kalau hubungan gue sama Derek di luar negeri itu antara bos dan kacung. Puas. Gue gak ikut-ikutan deh. Itu yang jelas dia punya cewek dan dia memang beberapa kali ketangkep basah sama gue emang jalan sama Ria. Itu aja yang gue tahu. Paling enggak ya untuk Ria ya gimana ya? Tahu deh dia lagi deket sama siapa, jadi ya gimana gitu. Itu aja. Berbeda dengan Ria Irawan yang cenderung terbuka dan apa adanya, Derek Thompson yang sempat kami temui di sebuah tempat menolak untuk berkomentar. No comment. No. No. Let's no. No comment. No. Just go.
Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu di